Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 6 dari kelas akuntansi 4B, yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Arya Permana dengan NIM 203209115. Saya Nisrina Ayunanda Kurnia dengan NIM 203209104. Saya Dia Ayunia dengan NIM 203209022. Saya Aiden Ramadan dengan NBM 203209100. Di sini kelompok kami akan membahas transaksi pada PT Manunggal menggunakan aplikasi Accurate di mata kuliah Praktik Komputer Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai PT Manunggal yang terdapat dalam buku mahir Kompak Accurate menggunakan aplikasi Accurate versi 5. Sebelum memasuki transaksi yang pertama, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu membuat setup database baru. Yaitu langkah awalnya kita klik gambar samping kiri, yaitu buat data perusahaan baru. Lalu pilih titik 3 yang bawah. Selanjutnya beri nama file yang akan diinginkan. PT Manunggal. Setelah memberi nama, kita akan menyimpan file tersebut di dokumen. Di sini saya menyimpan di sini, yaitu pada PT Manunggal. Selanjutnya create. File yang terbentuk yaitu dalam bentuk GDB atau file asli. Untuk prosesnya di sini akan memakan waktu sedikit, yaitu sekitar 1 menitan. Selanjutnya setelah siap menunggu akan muncul kata kunci, yaitu kata kuncinya sesuai dengan kata penggunanya yaitu supervisor. Lalu kita pencet OK. Selanjutnya di sini akan ada bahasa yang akan diinginkan. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu tipe persiapan apa yang Anda inginkan? Di sini kami menggunakan persiapan mahir. Lalu lanjut. Selanjutnya akan muncul kolom untuk menginput mata uang. Di sini kami menggunakan satu mata uang saja, yaitu rupiah. Di kolom nama kita ketik rupiah. Selanjutnya nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia. Karena berdasarkan modulnya hanya diperlukan dalam mata uang rupiah saja, tidak ada USD. Lalu setelah selesai kita pencet lanjut. Selanjutnya memasuki informasi perusahaan, kita akan mengisi sesuai dengan buku modul mahir Kompak Accurate, yaitu nama perusahaan PT Manunggal, alamatnya di Jalan Gatot Subroto, nomor 140, Medan. Untuk kotanya saya ketik di bawah, Medan. Selanjutnya tanggal mulai tutup bukunya yaitu tanggal 31 tanggal 30 bulan 11 tahun 2014.
tahun fiskalnya yaitu 2 angka di belakang, yaitu tahun 2014. Lalu kita ketik lanjut. Selanjutnya akan muncul informasi pajak perusahaan. Di sini kami juga menginput sesuai dengan modul Accurate. Nomor seri faktur pajak sudah tercantum pada buku. Untuk NPWP-nya juga sudah tercantum pada modul Mahir. Nah, kebetulan di sini nomor pengukuhan PKP-nya sama dengan NPWP. Dan sudah tercantum juga di modul Mahir Kompak Accurate. Lalu kode cabangnya, tanggal pengukuhan PKP dulu, yaitu tanggal 01 Januari tahun 2012. Lalu kode cabangnya 000, jenis usahanya perdagangan, KLU SPT-nya 62534. Informasi ini semua sudah tercantum pada modul Mahir Kompak Accurate ya. Lalu langkah yang keempat akan muncul seperti ini. Kita akan menghapus akun-akun yang tidak diperlukan. Yang sekiranya tidak diperlukan kita akan hapus. Di sini kami tidak menghapus 2 akun, yaitu opening balance equity dan retained earning. Lalu setelah menghapus semua akun ini, kita di sini sudah menyiapkan data berupa Excel untuk mengimpor ke dalam Accurate-nya. Data-data tersebut ada 7, yaitu ada COA, daftar pelanggan, daftar pemasok, daftar persediaan, daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap, dan daftar aktiva tetap. Nah, di sini kami langkah awalnya membuat COA PT Manunggalnya dulu. Untuk daftarnya sudah tersedia pada PT Manunggal dalam buku Mahir Kompak Accurate. Sudah sesuai, lalu daftar pelanggan. Seperti ini daftar pelanggannya sudah sesuai juga dengan modul Mahir Kompak Accurate. Lalu yang ketiga daftar pemasok. Informasinya seperti ini. Lalu ada daftar persediaan. Lalu yang kelima ada daftar aset tetap. Selanjutnya yang keenam ada tipe aset tetap. Selanjutnya yang terakhir yaitu kami sudah menyiapkan daftar aset tetap. Setelah menghapus akun-akun yang tidak diperlukan, kita akan mengimpor dari Excel yang tadi sudah dibuat ke Accurate. Caranya yaitu kita klik ini, kemudian akan muncul tampilan seperti
ini. Lalu untuk filenya diganti dulu, yaitu Excel. Lalu kita masukkan yang pertama, yaitu COA PT Manunggalnya. Lalu open, kemudian kita klik ambil data. Selanjutnya akan seperti ini. Lalu langkah awalnya kita akan menghapus kolom nomor akun, nama akun, saldo, dan tanggal karena tidak diperlukan. Selanjutnya kita akan memetakan sesuai dengan nomor akun, nama akun, dan juga saldo, tipe akun, dan saldo per tanggal. Nah, di sini jangan sampai salah ya. Untuk nama akun, saldo awal, tipe akun. Kemudian di sini dari tipe akun sendiri akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan memetakan sesuai dengan data sumbernya, yaitu kas bank. Dengan kas bank, aktiva lancar lainnya, piutang. Ini dilakukan sampai habis ya, teman-teman. Untuk memetakannya tidak boleh salah karena akan berdampak pada transaksi ke depannya. Ya, aktiva tetap. Untuk akun hutangnya ada 2, saya tidak tahu ini kenapa. Ya sudah, kita masukkan saja sesuai dengan yang diminta. Hutang jangka panjang. Maaf, salah ketik. Ekuitas. Ya di sini agak banyak ya. Harga pokok penjualan, HPP, beban, pendapatan lain-lain. Beban lain-lain. Nah, setelah sudah semua dipastikan sudah sesuai dengan sama, kita pencet OK. Lalu terakhir saldo per tanggal, yaitu dimasukkan saldo per tanggal. Nah, jangan lupa untuk memastikan seluruhnya sudah sesuai. Untuk format tanggalnya juga jangan sampai salah, sesuai dengan format tanggal di laptop. Di sini ternyata format tanggal sesuai dengan laptopnya agak berbeda dengan Accurate, jadi saya menyesuaikannya terlebih dahulu. Lalu ketika sudah sesuai, kita import data supaya tidak ada data yang gagal. Nah, kalau begini sudah sesuai, sudah terimpor. Selanjutnya kita akan memasukkan ekuitas saldo awal dengan opening balance equity. Setelah itu kita klik lanjut. Selanjutnya akan muncul akun default mata uang. Nah, karena kita tadi menggunakannya rupiah saja, yang dimasukkan hanya rupiah saja ya. Untuk akun hutang, customer deposit. Untuk akun piutang, account receivable. Untuk pembayaran di muka penjualan, customer deposit. Untuk pembayaran di muka pembelian, purchase deposit. Untuk diskon penjualan, sales discount.
Untuk laba rugi terrealisir atau laba rugi tak terrealisir ini kita tidak menggunakan, jadi diabaikan saja. Selanjutnya memasuki langkah ke-6. Ini memasukkan syarat pembayarannya, yaitu yang pertama untuk diskonnya 2%, untuk hari diskonnya 10 hari, jatuh temponya 50. Nah, untuk namanya nanti akan terinput otomatis, yaitu 2/10 N/50 untuk terminnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu 1% diskonnya, hari diskonnya 10, jatuh temponya 30 hari, yaitu namanya 1/10 N/30. Selanjutnya memasuki yang COD, yaitu 000. Untuk kode pajak yang diminta yaitu untuk kodenya T, untuk namanya yaitu PPN, keterangannya yaitu pajak pertambahan nilai. Nilainya 10%. Lalu untuk pajak penjualannya kita akan mencari akun, yaitu untuk pajak penjualan akunnya value edit text out. Lalu kita klik. Sedangkan untuk pajak pembeliannya value add text in, text out dan text in. Baik, selanjutnya memasuki langkah ke-7. Di sini kita klik lanjut. Lanjut ke langkah ke-8, yaitu memasuki import yang kedua. Yaitu caranya sama, yaitu klik file, kemudian kita pilih file Excel. Kemudian yang kedua yaitu daftar pelanggan, kemudian open, lalu ambil data. Selanjutnya langkah awal, jangan lupa untuk menghapus baris, kode, nama pelanggan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan memetakan berdasarkan kolom data sumber ke definisi kolom. Nah, harus sesuai ya teman-teman. Untuk kodenya nama pelanggan, untuk nama pelanggan, NPWP, nomor pajak, alamat 1, telepon, nomor telepon. Nah, ini dimasukkan semuanya dan jangan sampai ada yang salah ya, karena akan berpengaruh nantinya. Selanjutnya termin, yaitu syarat. Nah, yang diminta untuk daftar pelanggan syaratnya yaitu 1/10 net/30. Oke. Lalu saldo, yaitu saldo awal. Kemudian nomor faktur. Nomor faktur diisi dengan nomor faktur saldo awal. Lalu mata uang. Nah, kita definisikan rupiah ke rupiah. Oke. Lalu pajak,
yaitu di input pajak pertama. Nah, tadi kan kita sudah memasuki data pajaknya, lalu tanggal faktur yang terakhir yaitu saldo per tanggal. Untuk tipe pelanggannya umum, lalu kita pastikan kembali format tanggal dan lain-lainnya sudah sesuai, dan jangan sampai ada keliru karena akan menentukan keberhasilan import data atau kegagalan nantinya. Sesuai, kita import data. Nah, kalau begini sudah terimport semua ya, dan tidak ada data yang gagal. Nah, kita klik lanjut. Untuk langkah yang ke-9, kita akan mengimpor kembali data yang ketiga, yaitu daftar pemasok. Itu langkahnya sama, kita pilih file Excel, kemudian daftar pemasok, open, lalu ambil data. Kemudian jangan lupa untuk menghapus baris kode, nama pemasok, NPWP, alamat, telepon, termin, pajak, saldo, nomor faktur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan memetakan antara kolom data sumber dan definisi kolom. Nah, harus sesuai dan tidak boleh ada yang salah. Alamat 1, telepon, termin, syarat. Nah, kita juga bisa mengetiknya biar tidak terlalu lama untuk mencari karena banyak banget akunnya. Nah, coba kita untuk pajak. Selanjutnya pajak. Kita ketik langsung pajak pertama. Nah, itu langsung muncul ya teman-teman. Untuk memetakan ini butuh ketelitian yang serius karena kalau ada kesalahan akan berdampak nantinya. Rupiah karena sudah ada di atas tadi, termin, NPWP, alamat, dan nomor telepon kita abaikan saja ya, karena sudah tidak ada akunnya, sudah dipakai di atas, jadi diabaikan saja, tidak apa-apa. Selanjutnya untuk format tanggalnya jangan lupa diubah, disesuaikan antara accurate dengan tanggal komputer atau laptop masing-masing. Lalu diimpor datanya. Lalu lanjut ke langkah ke-10. Nah, ini tidak perlu diisi ya karena tidak menggunakan perusahaan manufaktur. Nah, ini baru digunakan, yaitu center. Lanjut. Setelah itu kita akan memetakan akun dev barang. Persediaan merchandise inventory. Untuk penjualan yaitu sales, retur penjualan, sales return, diskon barang penjualan, sales discount.
akun barang pengiriman yaitu Good in Transit, HPP Cost of Goods Sold, akun biaya yaitu retur pembelian, merchandise inventory. Selanjutnya akun biaya yaitu freight paid. Dan yang terakhir akun barang belum ditagih yaitu unbilled goods. Setelah dipetakan semuanya, kita klik lanjut. Kemudian untuk akun dev produksi kita abaikan saja, kemudian kita klik lanjut. Lalu metode persediaannya kita menggunakan sesuai dengan modul mahir yaitu first in first out FIFO. Lalu klik lanjut. Nah, langkah yang ke-15 yaitu kita di sini akan mengimpor data kembali dari Excel ke Accurate. Klik di sini untuk impor dari berkas. Lalu langkahnya sama. Pilih file Excel. Kemudian langkah yang keempat yaitu daftar persediaan, lalu open, kemudian ambil data. Selanjutnya langkah awalnya yaitu menghapus baris nomor, deskripsi barang, kuantitas, harga atau unit, total harga, pajak 1 dan pajak 2. Setelah menghapus, kita akan memetakan kolom data sumber ke definisi kolom. Nah, di sini juga harus sesuai nomor yaitu nomor barang, deskripsi barang, kuantitas, harga atau unit yaitu dev harga jual 1, total harga yaitu total biaya, pajak 1, pajak pertama, pajak 1 kode pajak penjualan TPPN. Oke. Pajak 2 kode pajak pembelian. PPN. Oke. Nah, selanjutnya kita sesuaikan tipe barang dengan persediaan, tipe persediaan dengan bahan barang jadi. Nah, format tanggalnya jangan lupa disesuaikan jika ada. Jika tidak ada, langsung saja ke import data, lalu 2 data terimpor. Lalu setelah itu kita klik lanjut. Kemudian kita akan mengimpor kembali data yang ke-6. Yang ke-5. Daftar tipe aktiva tetap pajak, open, ambil data. Nah, jangan lupa untuk menghapus baris pertama terlebih dahulu. Untuk fiskal FA tip, kita masukkan golongan aktiva tetap pajak. Untuk fiskal estimate leave, kita masukkan umur ekonomis pajak, dan fiskal depreciate method yaitu metode penyusutan pajak. Lalu kemudian dipetakan kembali sesuai dengan bagian yang kirinya. Straight line method ya jelas, metode garis lurus, double declining method, metode saldo menurun berganda, dan
non depreciable yaitu tidak terdepresiasi, lalu pencet OK. Kemudian akan hilang bagian ini. Lalu klik import data. Nah, 19 data terimpor. Setelah itu kita klik lanjut untuk mengimpor data ke-6. Langkahnya sama ya. Ke-6, open, ambil data, lalu menghapus baris pertama terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan sesuai dengan bagian kirinya, yaitu tipe aktiva tetap, tipe aktiva tetap, tipe aktiva tetap pajak, golongan aktiva tetap pajak. Lalu disesuaikan kembali. Tidak disusutkan, tidak disusutkan. Nah, bangunan permanen, golongan 1 garis lurus, dan golongan 2 garis lurus. Baik, setelah itu kita akan klik ini, lalu akan hilang. Lalu import data dan data terimport 4. Untuk selanjutnya kita memasuki langkah yang terakhir, yaitu mengimport data Excel yang ke-7. Open, kemudian ambil data, di sini kita akan menghapus baris pertama terlebih dahulu, lalu kita akan memetakan seluruhnya. Tipe aktiva tetap, lalu masukkan sesuai dengan data sumbernya. Land, tanah, building, bangunan, equipment, peralatan, dan vehicles, kendaraan. Oke. Selanjutnya asset code, yaitu kode aktiva atau aset. Description, yaitu keterangan aktiva. QTY, yaitu kuantitas. Nah, di sini teman-teman tidak perlu mencari satu-satu ya, bisa langsung diketik. Usage date, yaitu tanggal pemakaian. Estimated year, yaitu umur bulan aktiva dalam tahun. Selanjutnya depreciation method, yaitu metode penyusutan. Dan kemudian memetakan sesuai dengan data sumbernya. Oke. Asset account, yaitu akun aktiva. Nah, kemudian dipetakan kembali sesuai dengan data sumbernya ya, tidak boleh ada yang keliru karena akan berdampak nantinya. Lalu oke. Akumulasi depreciate account, yaitu akun akumulasi depresiasi. Nah, di sini agak banyak ya untuk
memetakan akunnya. Lalu oke. Untuk selanjutnya depreciate expert account. Building, equipment, vehicles. Lalu oke. Expenditure yaitu sumber dana. Expenditure account yaitu akun sumber dana. Opening balance equity yaitu opening balance equity disesuaikan. Oke. Intangible yaitu tidak berwujud. Lalu yang terakhir fixed account-nya itu aktiva tetap pajak. True yaitu benar. Oke. Selanjutnya setelah dipastikan sesuai semuanya, kita akan menyesuaikan format tanggal dengan data sumbernya yang di bawah. Setelah sesuai, kita import data, kemudian data terimport. Nah, selanjutnya kita klik lanjut. Kemudian di sini kita akan melihat neraca saldo. Lanjut, kemudian lanjut lagi, kemudian klik selesai. Selanjutnya untuk melihat neraca saldo, yaitu kita akan mengklik laporan, daftar laporan. Nah, kita akan masuk ke buku besar, kemudian neraca saldo klasik, kemudian klik 2 kali dan masukkan per tanggal, yaitu 31 Desember tahun 2014. Oke. Nah, untuk neraca saldonya seperti ini ya. Nah, ini sudah sesuai dengan buku modul Mahir Kompak Accurate, yaitu senilai segini, 1 miliar sekian. Dari transaksi yang pertama kita pakai cadangan data, lalu kita mengekspor data kita dari file ya SPC, terus ke dokumen neraca saldo, lalu kita open. Nah, kita terserah untuk menamai filenya itu PT Manunggal pada transaksi 1. Lalu kita oke. Nah, muncul restore telah selesai. Lalu yaitu kita pilih OK. Nah, kita tunggu, kita masukkan kata kuncinya ya, seperti nama penggunanya. Lalu kita OK.
Lalu kita ke aktivitas, ke penjualan, pembayaran. Nah, lalu ini kita isi ya satu persatu, step by stepnya. Untuk platformnya yaitu 11100, lalu kita pilih petty cash, dan untuk voucher nomornya yaitu kita tulis di sini FVKK 12/1. Lalu untuk date-nya atau tanggal yaitu kita ganti menjadi 02. (02) yaitu itu tanggalnya ya. Terus pada bulan 12 tahun 2014. Lalu kita isikan yang selanjutnya yaitu untuk memo kita tulis pembelian perlengkapan pada toko. Lalu untuk P-nya yaitu kita tulis toko Neo Grafika. Untuk akun nomornya yaitu kita pilih store supplies. Untuk amount-nya yaitu kita pilih 800.000. Lalu kita klik amount say atau yang berbentuk kalkulator, lalu kita pilih simpan dan tutup. Nah, itu udah terlihat piutang jatuh tempo serta utang jatuh temponya. Lalu kita lihat laporan ke daftar laporannya, ke buku besar ya. Lalu ke keseluruhan jurnalnya. Nah, untuk tanggalnya yang dari itu kita hapus, kita ubah menjadi pada tanggal 01/11/2014. Lalu kita klik OK. Lalu muncul keseluruhan jurnal pada PT Manunggal. Nah, itu ya teman-teman. Lalu kita lihat sampai ke bawah ya untuk keseluruhan jurnalnya. Lalu coba kita klik perbarui ya, itu tadi. Lalu kita lihat sampai bawah.
Lalu kita ke daftar laporan tadi. Kita cek untuk piutang jatuh temponya dan hutang jatuh temponya. Lalu selanjutnya aktivitas penjualan, ke faktur penjualan. Untuk pelanggannya kita isi pada toko Benua Jaya. Untuk Bilto dan Siptonya sudah terlihat, yaitu pada Jalan Gunung Sahari nomor 40 Medan. Lalu kita akan mengganti pada invoice 0 yang sebelumnya 1000, lalu kita ganti menjadi FPJ. (12/1). Lalu untuk selanjutnya itu pada invoice date-nya, yaitu kita rubah menjadi tanggal 4. Maaf, itu tadi invoice date-nya yaitu pada tanggal 4 bulan 12 2014. Lalu untuk ship date-nya sendiri yaitu sama ya, pada tanggal 4 bulan 12 pada tahun 2014. Lalu untuk PO nomornya kita tulis PO. Mohon maaf, itu tadi kita hapus kembali. Lalu kita mengarah ke barang yang berisikan item description dan lain-lainnya di situ. Lalu yaitu kita isi barangnya. Yang pertama yaitu Samsung Galaxy Fam seharga 800.000 pada amountnya yaitu sebesar 16 juta. Yang kedua yaitu pada Samsung Galaxy V dengan unit price 600.000. Untuk kuantitasnya itu 15. Maaf, itu tadi untuk Samsung Galaxy V sebesar 900.000. Untuk amountnya sendiri yaitu 13.500.000. Lalu muncul pada subtotalnya 29.500.000 dan total invoice-nya itu 32.450.000. Untuk tanggal nomor VP standarnya itu kita ganti menjadi tanggal 4 bulan 12 2014. Lalu untuk freight-nya sendiri kita isi menjadi Rp35.000. Dan untuk akun biaya kirimnya yaitu kita isi menjadi, kita pilih freight collected. Pada akun piutangnya yaitu
secara sesuai, account receivable. Lalu kita simpan dan tutup. Yang tidak terlalu penting maka kita X ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita pilih aktivitas kas dan bank, ke pembayaran, kita pilih platformnya yaitu pada Pitcash. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 5 bulan 12, tahunnya yaitu tahun 2014. Untuk memonya sendiri kita tulis tagihan rekening telepon pada bulan November 2014. Untuk voucher nomornya yaitu itu sudah sesuai ya, VKK 12.002. Lalu untuk P-nya yaitu pada PT Telkom. Untuk akun nomornya yaitu kita cari accurate expense. Untuk amonya sendiri kita isi di sini sebanyak Rp450.000. Lalu kita klik amount say atau kalkulatornya sebesar Rp450.000 juga. Dengan total payment Rp450.000. Lalu kita klik simpan dan tutup. Itu sudah terlihat keterangan hutang jatuh tempo dan hutang jatuh temponya. Lalu selanjutnya yaitu ke aktivitas, lalu ke penjualan, lalu ke penerimaan penjualan. Lalu kita pilih receive form-nya yaitu pada toko Kencana ya. Untuk jalannya sudah tertera di bank Cash in Bank. Untuk rate-nya yaitu 1. Untuk form nomornya yaitu pada BKM 12/1. Untuk payment date-nya yaitu pada tanggal 5 bulan 5 2014. Lalu untuk check date-nya yaitu pada tanggal 5 bulan 12 2014. Lalu untuk selanjutnya itu check nomornya yaitu pada B13. Nah, itu sudah muncul invoice note VPJ 11/12. Untuk memonya yaitu kita ketik pada pelunasan faktur SPJ (11/12). Untuk 30 November 2014. Untuk bayarnya kita centang. Lalu untuk total diskonnya sendiri yaitu untuk total diskon
kita klik kanan pada diskon atau info write off. Lalu kita isi pada jumlah diskonnya, yaitu sebesar Rp160.000 pada akun diskon yang tertera, yaitu pada sales diskon. Lalu langsung kita oke ya. Nah, itu sudah berubah untuk total diskonnya sendiri menjadi Rp160.000. Lalu kita klik itu tadi check amount-nya atau yang berbentuk kalkulator sebesar Rp17.440.000. Untuk jumlah ekuivalen dan jumlah yang didistribusi sudah sesuai dengan check amount-nya sebesar Rp17.440.000. Lalu kita simpan dan tutup. Nah, itu ada tulisan pahitnya, yaitu lalu kita tunggu. Lalu kita ke aktivitas, ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Untuk vendornya sendiri yaitu pada PT Nusa Indah di Jalan Gajah Mada nomor 4 Medan. Untuk invoice date-nya yaitu akan kita ubah dan juga yang lainnya. Untuk invoice nomornya yaitu pada NP dan form nomornya itu 001/12. Kita lanjut, invoice nomornya yaitu NP2/12. Untuk invoice date-nya yaitu kita ubah menjadi tanggal pada tanggal 5 bulan 12 tahun 2014. Untuk ship date-nya sendiri yaitu kita ubah menjadi tanggal 5 bulan 12 2014. Untuk FOB sendiri kita pilih yang shipping point. Lalu kita ke barang, kita pilih item pada Samsung Galaxy Frame. Untuk kuantitasnya sendiri kita pilih 18. Lalu untuk unit price-nya yaitu kita ketik sebesar 500.000. Untuk kombonya sendiri sudah berubah menjadi 9 juta. Yang kedua itu Samsung Galaxy V. Untuk kuantitasnya yaitu kita pilih 10. Dan untuk unit price-nya sendiri sebesar 600.000. Dan amounnya sendiri sudah berubah menjadi sebesar 6 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya itu untuk nomor fakturnya 010-900-14-4136-7012.
Lalu yang sebelahnya itu kita tambahkan menjadi NP2 strip 12. Untuk akun hutangnya itu kita pilih pada akun payable. Lalu kita klik amount sebesar Rp16.500.000. Lalu kita simpan dan tutup. Lalu kita pergi ke kita pilih aktivitas pembelian, retur pembelian. Kita pilih vendor nomornya yaitu pada PT Nusa Indah Jalan Gajah Mada. Pada nomor 4 Medan. Untuk retur nomornya yaitu BM12 strip 1. Untuk tanggalnya itu kita ubah menjadi tanggal 5 bulan 12 pada tahun 2014. Untuk pemasok kena pajaknya kita centang, dan untuk receive atau invoice numbernya yaitu kita pilih NP2 strip 12. Pada sisi barang, di deskripsi kita pilih yang pertama itu Samsung Galaxy Fam. Nah, itu muncul apakah Anda ingin meretur semua barang, itu kita pilih no ya. Lalu untuk kuantitasnya sendiri yaitu sebesar 2, unit price-nya 500.000, untuk amount-nya sendiri yaitu sebesar 1 juta. Lalu yang kedua yaitu kita pilih pada Samsung Galaxy V, muncul seperti itu lagi. Lalu kita pilih juga untuk kuantitasnya sendiri yaitu sebesar 2, dan unit price-nya sendiri yaitu Rp600.000. Untuk amount-nya sendiri sudah total menjadi Rp1.200.000. Untuk subtotalnya sudah muncul sebesar Rp200.200.000. Untuk pajak pertambahan nilai Rp220.000. Lalu kita simpan dan tutup. Muncul nilai biaya menggunakan nilai di retur. Jika berbeda dengan harga retur, selisihnya akan dialokasikan ke HPP. Nah, itu cuma ada pilihan X dan juga OK. Lalu kita pilih OK. Tentu saja itu kita pergi ke aktivitas kas dan bank pada pembayaran. Muncul data yang belum dimasukkan. Kita pilih X, lalu kita pergi lagi ke kas dan bank, ke pembayaran. Nah, itu tadi sudah tidak muncul lagi. Lalu kita pilih platformnya yaitu pada PT Cash. Untuk voucher namanya yaitu namanya itu sudah sesuai VKK 12-3. Untuk date-nya itu pada tanggal 7 bulan 12 2014. Untuk memonya sendiri kita isikan pada tagihan. Pada tagihan rekening listrik pada bulan November 2014. Untuk pay-nya sendiri yaitu kita isi pada berupa PLN. Lalu kita ke account nom. Kita pilih accurate expense. Untuk pay-nya kita ganti berubah menjadi PT PLN. Lalu untuk amount-nya sendiri kita tulis sebesar Rp750.000.
Lalu kita klik Amount Say atau yang berupa kalkulator, langsung kita simpan dan tutup. Lalu kita pergi ke aktivitas, pada kas dan pembayaran, kas dan bank kita pilih pembayaran. Untuk order payment-nya yaitu kita pilih pada petty cash. Untuk voucher nomornya itu tetap VKK 12-4. Untuk date-nya sendiri kita ubah menjadi tanggal 8 bulan 12 2014. Untuk memonya sendiri yaitu pada tagihan rekening, PAM pada bulan November tahun 2014. Untuk P-nya sendiri yaitu kita tuliskan PDAM. PDAM di Jalan Bataran. Lalu P-nya itu pada PDAM Jalan Bagaran, Batu, Medan. Kita pilih akun nomornya yaitu pada Accurate Expense. Amount-nya sendiri yaitu sebesar 475.000. Kita klik amount say sebesar 475.000. Untuk total payment-nya sendiri sudah sama, lalu langsung kita simpan dan tutup. Lalu yang selanjutnya itu untuk transaksi 9 kita pilih aktivitas pada penjualan. Ada faktur penjualan. Untuk sales invoice-nya sendiri yaitu kita pilih toko serasi. Untuk invoice date-nya, tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 9 bulan 12 tahun 2014. Untuk ship date-nya sendiri yaitu kita ubah menjadi tanggal 8 bulan 12 2014. Untuk PO nomornya yaitu kita isikan 010. Untuk FOB sendiri kita pilih yang shipping point. Nah, untuk barang pada item kita pilih yang pertama yaitu pada Samsung Galaxy Fam. Untuk kuantitasnya sendiri kita ubah menjadi sebesar 8 dan unit price-nya yaitu sebesar Rp800.000. Untuk omongnya sendiri udah berubah menjadi Rp6.400.000. Untuk yang kedua yaitu Samsung Galaxy V, kuantitasnya sendiri kita ubah menjadi 8 dan unit price-nya yaitu sebesar Rp900.000. Untuk omongnya sendiri yaitu sudah ditotal menjadi Rp7.200.000. Muncul subtotal sebesar Rp13.600.000. Untuk freight-nya sendiri yaitu kita isikan menjadi Rp150.000. Dan pada sisi kiri bawah yaitu ada deskripsi akun biaya kirim dan akun piutang. Lalu kita ubah di sebelah nomor faktur menjadi 1.005.
Dan untuk tanggalnya sendiri sudah berubah menjadi tanggal 9. Untuk deskripsinya sendiri yaitu kita isi menjadi let face 1% yaitu. Untuk akun biaya kirimnya kita pilih Freak College. Lalu untuk akun piutangnya yaitu akun receivable. Itu yang sebelah nomor faktur kita ubah menjadi 1001. Langsung kita klik simpan dan tutup. Lalu kita masuk ke transaksi yang ke-10. Kita pilih aktivitas pembelian. Pada pembayaran pembelian, untuk vendornya sendiri kita pilih pada PT kita lewati. Untuk form nomornya yaitu BKK 12-1. Lalu untuk payment date-nya sendiri kita ubah menjadi tanggal 9 bulan 12 tahun 2014. Lalu yaitu pada joke nomornya yaitu C12 strip 1. Untuk joke datanya yaitu pada tanggal 10 bulan 12 2014. Lalu kita pilih vendornya yaitu kita lewatin, kita isi pada memo. Kita isi sebagai pelunasan. Nah, itu pelunasan faktur LIJ14. Lalu tertanggal pada 30 November tahunnya yaitu tahun 2014. Untuk vendornya kita isi sebagai PT Dian Perkasa. Penerimanya juga sudah langsung muncul, dan untuk banknya sudah muncul cash in bank. Untuk invoice nomornya itu sudah muncul LIJ 14. Lalu pada payment amount-nya sebesar 33 juta rupiah. Lalu untuk bayar kita centang. Pada diskon amount-nya kita klik kanan, kita pilih informasi diskon. Lalu kita masukkan jumlah diskonnya yaitu sebesar Rp660.000. Untuk akun diskonnya sendiri kita pilih di sini untuk total OW-nya sendiri. Lalu langsung saja kita pilih simpan dan tutup. Lalu tampilannya seperti itu. Untuk subtotalnya di situ tertera 33 juta rupiah. Lalu kita X saja. Lalu untuk untuk transaksi yang ke-11 yaitu pada penjualan, lalu ke retur penjualan. Untuk sales invoice pelanggannya yaitu pada toko Angel. Lalu kita pilih untuk alamatnya yaitu nomor pelanggannya C005,
untuk nama pelanggannya sendiri yaitu kontan. Lalu terminnya yaitu kita isi, kita pilih yang COD. Lalu yang pada penjualan yaitu pajak yang pertama kita isikan sebagai pajak pertambahan nilai. Untuk yang kedua yaitu langsung kita pilih OK. Nah, itu build untuk siptonya sendiri sudah berganti menjadi kontan. Untuk invoice nomornya sendiri kita ubah menjadi NK12 strip 1. Untuk invoice date-nya yaitu kita ubah menjadi tanggal 9 bulan 12 2014. Untuk ship date-nya sendiri yaitu kita ubah menjadi tanggal 9 bulan 12 2014. FOB-nya kita ubah menjadi shipping point. Untuk barang pada item yang pertama yaitu kita pilih Samsung Galaxy Fam. Langsung muncul. Nah, itu untuk kuantitasnya sendiri kita ubah menjadi 6. Unit price-nya sebesar Rp800.000. Dan untuk amonya sendiri sudah berganti menjadi totalnya Rp4.800.000. Yang kedua yaitu pada Samsung Galaxy V. Untuk kuantitasnya sendiri yaitu sebesar 10. Unit price-nya sebesar Rp900.000. Amonya sendiri sudah berganti menjadi Rp9.000.000. Untuk subtotalnya sudah berganti menjadi Rp13.800.000. Untuk nomor fakturnya sendiri kita tuliskan 010-14-51.35901. Untuk deskripsinya sendiri pada bawah nomor faktur untuk nomor fakturnya sendiri kurang satu angka yaitu 3. Nah, untuk deskripsinya sendiri di bawah nomor faktur belum kita isi, dan untuk diskonnya sendiri sebesar 2%. Untuk freight-nya sendiri sebesar Rp135.000. Nah, langsung muncul ya. Untuk tanggalnya sendiri sudah langsung berubah, dan akun biaya kirimnya yaitu pada freight collection, pada akun piutang yaitu akun receivable. Nah, untuk total invoice-nya sendiri sudah berubah menjadi Rp15.011.400.000. Lalu kita klik bayar. Langsung muncul tampilan seperti itu. Untuk form nomornya yaitu pada NK12-1. Untuk payment date-nya sendiri pada tanggal 9 bulan 12 2014. Untuk check view datanya itu sama pada tanggal 9 bulan 12 2014. Di situ invoice nomornya itu tertera NK12-1. Untuk tanggalnya sendiri tanggal 9 Desember. Omongnya sendiri Rp15.011.400.000. Dan paymentnya juga sama. Lalu kita pilih simpan dan tutup langsung. Nah, muncul tampilan paid.
pada tampilan seperti ini. Langsung kita simpan dan tutup lagi. Nah, itu tadi pada transaksi. Lalu yang selanjutnya itu aktivitas pada buku besar. Bukti jurnal umum. Jurnal vouchernya yaitu voucher pada nomor BKK 12/2 untuk tanggalnya sendiri yaitu pada tanggal 10 bulan 12 2014. Untuk deskripsinya sendiri kita isi sebagai pengisian kas kecil pada akun nomornya, yaitu kita pilih pada petty cash. Untuk sisi debitnya sendiri yaitu kita isi sebanyak Rp2.475.000. Lalu yang kedua yaitu kita pilih cash in bank. Pada sisi kredit langsung muncul sebesar Rp2.475.000. Deskripsinya kita tambahin pengisian kas kecil dengan cek. Ceknya yaitu C12/2. Lalu kita pilih langsung simpan dan tutup. Nah, di sini kita coba untuk mengecek pada modulnya, yaitu untuk transaksi yang selanjutnya. Lalu yaitu transaksi yang selanjutnya. Di sini kita coba untuk daftar
ke aktiva tetap, ke daftar aktiva tetap. Untuk aktiva tetap vehicles, di sini kita akan melakukan pengantian, lalu kita pilih dispose. Untuk tanggal penghentiannya kita pilih tanggal 11 bulan 12 2014. Untuk akun tambah atau hilang kita pilih sebagai gain atau loss faceless. Untuk kuantitinya yaitu sebesar 1. Untuk penjualan aktiva langsung kita centang. Untuk harga aktivanya sendiri yaitu sebesar 4.900.000 rupiah. Mohon maaf, sebesar 49 juta. Untuk akunnya sendiri yaitu pada cash in bank. Kita klik langsung ya. Nah, itu sudah ada tulisan dihentikan. Sini masih kita tunggu apakah muncul untuk beberapa angka. Untuk transaksi yang ke-14 yaitu bukti penerimaan kas yang telah diterima oleh toko serasi dengan jumlah piutang sebesar Rp16.500.000. Pertama, kita ke aktivitas terlebih dahulu, lalu ke penjualan, lalu ke penerimaan penjualan. Setelah itu untuk receipt formnya di toko serasi. Untuk form numbernya BKM 12/3. Untuk payment date-nya tanggal 12 Desember 2014. Untuk check weight nomornya KC9 dan untuk check weight date-nya 12 Desember 2014. Lalu kita klik kalkulator. Sebelumnya untuk kita klik bayar terlebih dahulu, centang. Lalu kita klik kalkulator, cek amount. Kita tulis untuk menunya yaitu pelunasan faktur FPJ 11/11 tertanggal 20 November 2014. Lalu kita simpan dan tutup. Untuk transaksi yang ke-15 yaitu bukti pengeluaran kas, dibayar kepada kas negara melalui kantor pos dengan PPN keluaran 8.500.000 dan PPN masukan besar 4 juta, dan untuk utang PPh karyawan sebesar Rp125.000. Selanjutnya kita ke aktivitas, lalu ke kas dan bank, kita ke pembayaran, lalu kita ke platformnya cash in bank. Untuk voucher numbernya BKK 12/13. Untuk date-nya 13 Desember 2014. Untuk memonya yaitu pembayaran PPN masa bulan November dan utang PPh karyawan. Untuk account nomornya value at tax out. Untuk amountnya sebesar Rp8.500.000. Lalu yang kedua yaitu account nomornya value at tax in sebesar Rp4 juta. Tiga yaitu income tax payable sebesar 125.000. Lalu klik kalkulator dengan jumlah 4.625.000.
Untuk pay-nya kita tulis kas negara, lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu dokumen 16 di faktur, yaitu untuk kepada PT Manunggal dengan uraian Samsung Galaxy Film sebesar 600.000 dan Samsung Galaxy V sebesar 600.000. Lalu kita ke aktivitas, lalu ke pembelian dan ke faktur pembelian. Lalu untuk vendornya yaitu mengisi PT Dian Persada. Untuk form nomornya 033. Untuk invoice date-nya 13 Desember 2014. Shipping date-nya juga 13 Desember 2014. Untuk invoice nomornya L14-12. Untuk VOB-nya shipping point. Lalu klik item untuk Samsung Galaxy Film sebesar sejumlah 22 dengan unit price sebesar 600.000 dan kode pajak atau teks yaitu T. Untuk item yang kedua yaitu Samsung Galaxy V dengan kuantiti sebesar 20 dengan harga 600.000 dengan deskripsi denda keterlambatan sebesar 100%. Dengan nomor faktur pajak 010.14.14.2125722222. Lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-17 yaitu faktur kepada toko Angel dengan delivery Samsung Galaxy Film kuantitasnya 10 seharga 800.000 dan Samsung Galaxy V dengan kuantitas 10 dengan harga 900.000. Selanjutnya kita ke aktivitas, lalu ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Selanjutnya ke pelanggan toko Angel. Untuk invoice nomornya FPJ 12/13. Untuk invoice date-nya tanggal 14 Desember 2014 yaitu Samsung Galaxy 10 dengan harga 800.000 dan Samsung Galaxy V dengan kuantitas 10 juga dengan harga 900.000 rupiah. Lalu freaknya sebesar 145.000 rupiah. Untuk nomor faktur pajaknya 010.913.513.590.14. Lalu akun Jogimia Fake Wallet lalu simpan dan tutup. Untuk transaksi 17 kita ke aktivitas, lalu ke penjualan, ke faktur penjualan. Untuk sales invoice pelanggannya toko Angel, kita masukkan invoice numbernya yaitu FPC 12/03. Kemudian kita masukkan invoice date-nya yaitu tanggal 14 Desember 2014. Lalu untuk ship date-nya kita masukkan 9 Desember 2014. Untuk VOB-nya shipping point. Selanjutnya kita masukkan barangnya. Yang pertama ada Samsung Galaxy Film dengan kuantitas 10 dan dengan unit price kita masukkan sebesar 800.000. Yang kedua yaitu ada barang, kita pilih Samsung Galaxy V dengan jumlah 10 dan dengan unit price sebesar 900.000 rupiah. Kemudian kita isi fake-nya sebesar 145.000 rupiah, lalu kita enter. Kita isi nomor faktur pajaknya.
Selanjutnya yaitu transaksi ke-18, yaitu untuk voucher kas dan kecil dibayarkan kepada bengkel elektrik Santo Medan sebesar Rp550.000. Selanjutnya kita ke pas dan bank, lalu ke pembayaran untuk platformnya di Petit Cash. Nomornya yaitu FKK 12/15 untuk tanggalnya yaitu 16 Desember 2014. Untuk memonya yaitu pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Lalu kita ke akun 6 dan maintenance dan repair expense sebesar Rp550.000. Lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi ke-19, yaitu untuk bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada PT Nusa Indah sebesar Rp23.330.000. Selanjutnya kita ke aktivitas, lalu ke pembelian, lalu ke pembayaran. Untuk vendornya yaitu PT Nusa Indah. Untuk form numbernya itu BKK 12 untuk payment date-nya 20 Desember 2014. Untuk check date-nya 20 Desember 2014. Nomornya yaitu C12/14. Untuk memonya yaitu pelunasan faktur NP 8/11 tertanggal 18 Oktober 2014. Lalu kita klik bayar pada invoice number NP 8/11. Lalu kita klik informasi diskon. Lalu kita ketik sebesar minus 230.000 dengan akun diskon yaitu Latvia expense. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik di cek omon agar jumlahnya berubah. Kita simpan dan tutup. Yaitu untuk transaksi ke-20 yaitu faktur kepada toko Kencana. Selanjutnya kita ke aktivitas, lalu ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Kita untuk pelanggannya yaitu toko Kencana, invoice date-nya 20 Desember 2014 dan ship date-nya 20 Desember 2014. Untuk VOB-nya Saving Point. Untuk PO number-nya itu 0110. Kita klik pada item, lalu kita pilih untuk Samsung Galaxy Film yaitu sebesar untuk quantity-nya 15 dengan unit price 800.000. Untuk yang item kedua yaitu Samsung Galaxy V dengan quantity 10 dengan harga Rp1.000.000. Lalu untuk akun Bank Garuda Free College dan akun piutangnya akun receivable. Untuk nomor pajaknya yaitu 010.91451359015. Lalu kita simpan dan tutup. Yang transaksi ke-21 yaitu bukti memorial. Selanjutnya kita ke aktivitas penjualan yaitu kreator penyakit untuk customernya di toko Kencana. Dasar nomornya BM12/20. Untuk date-nya 25 Desember 2014. Invoice-nya yaitu FPG 12/04. Subskripsinya yaitu nota retur RNNP 5/12. Untuk item deskripsinya kita pilih Samsung Galaxy Film. Ini kan apakah Anda ingin mengurangi semua barang, kita klik no dengan kuantitas 1 dengan unit price Rp800.000. Lalu kita simpan dan tutup. Transaksi yang ke-22 yaitu untuk bukti pengeluaran kas, kita ke aktivitas penjualan, ke pembayaran, kita ke cash in bank, nomornya itu BKK 12/5 dengan check nomornya C12/5. Untuk tanggalnya yaitu 20 Desember 2014. Namanya ya angsuran pinjaman bank BNI 86 Loan bulan Desember 2014. Itu untuk itemnya kita akan namanya ya Bank BNI 46 Medan Loan dengan amount sebesar 11 yaitu Rp9.849.682. Itu interest expense dengan nominal Rp1.150.318. Kita ke kalkulator dan tutup.
Transaksi yang ke-23 itu bukti pengeluaran dibayarkan kepada karyawan. Kita ke aktivitas, lalu ke kas bank, dan lalu ke pembayaran. Lalu untuk platformnya yaitu cash in bank. Lalu untuk date-nya yaitu 30 Desember 2014. Untuk PMO-nya pembayaran gaji karyawan bulan Desember 2014. Akun name wage dan salaries amount 13.350.000. Yaitu income tax payable dengan kredit 116.200. Item employee receivable dengan jumlah employee receivable-nya itu sebesar Rp500.000. Klik kalkulator. Employee receivable-nya dulu kredit ya, lalu klik kalkulator, lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi 24, yaitu untuk bukti pengeluaran kas kepada PT Aisyah Raya. Jadi kita ke aktivitas, lalu kas bank dan pembayaran. Platformnya cash in bank 30 Desember 2014 dengan memo pembelian surat berharga sebanyak 2.000 lembar, nilai nominal 10.000 dengan kurs 90%, biaya provisi 180, biaya materinya 6.000. Untuk akun namanya Marketable Equity Securities sebesar Rp18.180.000. Lalu kita klik kalkulator dan untuk cek quote numbernya yaitu C12-7. Lalu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-25 yaitu bukti pengeluaran kas. Kita ke aktivitas, lalu kas dan bank, lalu ke pembayaran yaitu platformnya cash in bank. Nomornya BKK 12-9 dengan date 30 Desember 2014 dengan memo pelunasan utang kartu kredit bulan Desember 2014. Lalu kita klik agennya yaitu credit card dengan jumlah Rp4.200.000. Lalu kita klik kalkulator. Selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Untuk selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Nah, untuk data dari jurnal penyesuaian bisa dilihat dari buku modul pada halaman 155, yaitu ada 8 transaksi. Pertama BM 1202 berdasarkan stok opening saldo persediaan per 31 Desember 2014 adalah persediaan barang dagangan sama dengan kartu persediaan supplies Rp3.000.000. Caranya yaitu pertama-tama pilih menu aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum. Nah, itu masukkan voucher nomor sesuai dengan modul yaitu BM 12-02, lalu tanggalnya kita ganti 31 Desember 2014. Deskripsi kita isi dengan penyesuaian perlengkapan. Lalu kita masukkan akun supplies expense di sisi debit dengan saldo Rp4.600.000. Nah, itu di sisi kredit kita masukkan akun store supplies. Setelah itu simpan dan tutup. Lanjut ke penyesuaian berikutnya yaitu BM 1203 dari rekening koran per 31 Desember 2014 yang diterima oleh perusahaan. Diperoleh informasi bahwa saldo kas di bank sebesar Rp178.243.150.000 yang disebabkan oleh transaksi pendapatan bunga bank sebesar Rp6.500.000 dan beban administrasi bank sebesar Rp230.000.
Caranya yaitu kita ke menu aktivitas, lalu kas dan bank, rekonsiliasi bank. Setelah itu kita pilih akun cash in bank. Lalu kita ganti tanggal rekonsilnya menjadi 30 Desember 2014. Setelah itu kita masukkan saldo rekening korannya sesuai di modul, yaitu sebesar Rp178.253.150.000. Lalu kita checklist semuanya. Pastikan semua sudah di checklist ya. Nah, jika sudah, nanti akan muncul selisih saldo sebesar 6.270.000. Selanjutnya kita klik other deposit. Lalu kita masukkan akun cash in bank, voucher nomor BM 12/03, tanggalnya 31 Desember 2014. Memo penyesuaian pendapatan bunga. Lalu kita pilih akun interest income dengan saldo sebesar 6.500.000. Setelah itu kita klik amount atau gambar kalkulator tersebut. Jika saldo sudah muncul, maka klik simpan dan tutup. Setelah itu kita klik other payment, kita pilih cash in bank. Voucher nomornya masih sama seperti tadi, yaitu BM 12/03, tanggalnya 31 Desember 2014. Memo penyesuaian biaya administrasi bank. Kita masukkan akun bank service charge dengan saldo 230.000. Lalu kita klik amount atau kalkulator. Setelah itu simpan dan tutup. Nah, setelah itu kita isi kembali tanggal rekonsiliasinya, gunanya untuk agar akun yang telah kita isi tadi dapat muncul. Nah, jika sudah, kita checklist. Nah, jika sudah checklist, nanti selisih saldonya akan menjadi 0. Lalu save and close. Selanjutnya BM 12/04, cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode akuntansi. Caranya yaitu kita ke menu aktivitas, lalu buku besar di jurnal umum. Kita masukkan voucher nomornya, yaitu BM 12/04, tanggal 31 Desember 2014. Deskripsinya penyesuaian kerugian piutang. Lalu kita masukkan akun bad debts expense di sisi debit sebesar 1.644.750.000. Lalu akun kreditnya
allowance for bad debts sebesar 1.644.750.000. Setelah itu kita klik simpan dan baru. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu BM 1205 prepaid rent beban sewa bulan Desember 2014 sebesar Rp850.000. Kita isi voucher nomornya, tanggal 31 Desember 2014, deskripsi penyesuaian kerugian penyesuaian prepaid rent. Lalu kita masukkan ke dalam akun rent expense, sisi debit sebesar Rp850.000, di sisi kredit akun prepaid rent sebesar Rp850.000. Setelah itu kita klik simpan dan baru. Lanjut ke penyesuaian selanjutnya, yaitu dengan voucher nomor BM 1206 prepaid insurance beban asuransi sebesar Rp2 juta. Tanggal kita ganti 31 Desember 2014. Deskripsi penyesuaian insurance, kita pilih akun insurance expense, di sisi debit sebesar Rp2 juta. Lalu akun prepaid insurance di sisi kredit sebesar Rp2 juta. Setelah itu kita klik simpan dan baru. Lanjut ke transaksi selanjutnya, jurnal penyesuaian selanjutnya, yaitu voucher nomor BM 1207 penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan, lakukan proses akhir bulan. Nah, caranya yaitu kita ke menu aktivitas, pilih periodik, lalu pilih proses akhir bulan, lalu kita masukkan bulannya, bulan Desember, dan tahunnya kita ganti 2014. Nah, tukar satu, lalu kita klik OK. Nah, sudah. Selanjutnya voucher nomor 1208 biaya listrik, air, dan telepon bulan Desember 2014 akan dibayar pada bulan Januari 2015 sebesar Rp1.500.000. Kita isi voucher nomornya, tanggal 31 Desember 2014, deskripsi penyesuaian hutang biaya, kita masukkan akun water, telepon, dan electricity expense di sisi debit sebesar Rp1.500.000. Lalu akun accrued expense di sisi kredit sebesar Rp1.500.000. Setelah itu kita klik simpan dan baru. Nah, selanjutnya penyesuaian terakhir, yaitu voucher nomor BM 1209 PPh badan bulan Desember 2014 yang akan dibayar bulan Januari 2015 adalah dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Kita masukkan vouchernya BM 12-09, tanggalnya kita ganti 31 Desember 2014, lalu
deskripsi PPH badan. Nah, itu kita masukkan setelah itu kita pilih akun income tax expense di sisi debit sebesar 951.650.000. Lalu untuk di sisi kredit kita pilih akun income tax payable. Nah, itu kita klik simpan dan tutup karena ini sudah merupakan penyesuaian yang terakhir. Nah, jika sudah, maka kita akan melihat laporan laba rugi standarnya, yaitu dengan cara ke menu laporan, daftar laporan, lalu kita cari laba rugi standar. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melihat neraca. Caranya yaitu kita kembali ke halaman yang sebelumnya, daftar laporan, dan kita pilih neraca standar. Kita ganti tanggalnya yaitu per tanggal 31 Desember 2014. Lalu oke. Dan berikut tampilan dari neraca standar PT Manunggal per 31 Desember 2014.